Ya, tokoh Islam liberal kayak begitu, namanya Sumanto Al-Qurtubi. Dia bilang apa? Dia bilang kalau seorang penyanyi boleh menjual suaranya mencari uang, kalau Ya. seorang pengrajin menjual hasil tangannya untuk mencari uang, apa salahnya laki-laki atau perempuan menjual alat kelaminnya untuk menghidupi anak istri suami mereka? Ya, itulah kosakatanya udah menjual kan? Ya, kosakatanya menjual. Makanya saya bilang tadi pelacur itu pada hakikatnya dia orang. Ya, kita akan memenuhi hak-hak dia sebagai orang, tapi dia sendiri Iya. melakukan dirinya sebagai barang. Ya. Ya, Alhamdulillah bisa masuk lagi nih Ustaz. susah bener Langsung tadi aja masuk. kali ya. Ini langsung aja ya Ya, Ustaz ya. ya. Ini Nah, udah takutnya nanti mepet buka puasa nih. Tadi kan Ustadz juga udah singgung ya tentang perempuan wanita di dalam Islam tuh seperti apa, laki-laki di dalam Islam tuh seperti apa. Nah sebenarnya tuh mungkin secara singkat aja sih Ustadz, bagaimana sih Islam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan? Mungkin bisa disimpulkan lagi gitu Ustadz. ya. Jadi sebenarnya tugas manusia itu di dunia ini adalah menghamba kepada Allah. Ya, itu tugas kita. Ya, itu tugas kita. Tugas kita ini adalah menjadi hamba yang baik, ya, menjadi hamba Allah yang baik, itu tugas kita. Dan oleh karena itu yang lainnya diterjemahkan kepada bercermin pada hal tersebut juga. Ya, makanya misalnya Raja Ali Haji, ya, Raja Ali Haji mengatakan bahwa fungsi negara itu apa sih? Fungsi negara itu memfasilitasi rakyatnya supaya menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi bukan memfasilitasi rakyatnya supaya jadi liberal, supaya jadi komunis, supaya jadi ateis, enggak, memfasilitasi supaya tetap makin beriman. Ya, yang tadinya nggak soleh jadi soleh, gitu. Ya, jadi memfasilitasi untuk jadi soleh, bukan jadi rusak. Ya. Nah, demikian juga laki-laki dan perempuan. Kita nih buat apa sih kita ada nih? Ya, kita nih ada nih untuk saling melengkapi supaya muncul generasi yang makin makin baik. Ya, supaya jadi kita ini dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita bikin misalnya laki-laki dan perempuan itu berkeluarga. Berkeluarga itu bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan atau untuk apa gitu, enggak gitu, ya. Tapi melainkan untuk menghamba kepada Allah supaya melahirkan generasi-generasi yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu tujuannya. Jadi relasinya bagaimana? Relasinya adalah saling bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Sederhananya begitu aja. Ya, karena kita nggak bisa jelasin panjang lebar ya, kalau panjang lebar jadi kajian tersendiri gitu ya. Relasinya jelas itu, kita nih bekerja sama untuk menciptakan kondisi itu, dan kita mengerti namanya kerjasama tuh karena kita beda, bukan karena sama, ya. Kenapa sih misalnya dalam sebuah tim sepak bola gitu ya, ada defendernya, ada strikernya, ada kipernya. Kalau semua jadi kiper gimana? Siapa yang ngegolin? Kalau semuanya jadi striker, siapa yang jaga? Gak bisa, ya. Jadi kita ini kerja sama tuh dalam pemahaman bahwa kita ini memang beda, ya. Yang jelas tujuan kita sama. Tujuannya apa? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu Allah atur. Ya, Allah atur bagaimana cara berhubungan di antara manusia, ya. Antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, ya, kemudian teman yang berbeda lawan jenis sampai enggak, apa yang sama-sama jenis beda. Ya, beda, aturannya berbeda, nggak sama, nggak mungkin kita menyamakan, ya. Pekerjaan yang cocok buat perempuan seperti apa, yang laki-laki seperti apa, itu bedakan juga, ya. Sekali lagi karena tujuan kita itu, ya, tujuannya seperti itu. Nah, misalnya tadi dijelaskan bagaimana Allah sudah memberikan hardware dan software yang pas buat seorang perempuan untuk tugas-tugas keluarganya, untuk tugas-tugas tanggung jawab dia mendidik anak misalnya gitu, ya. Nah, oleh karena itu pekerjaan yang cocok buat seorang perempuan tentu saja pekerjaan yang tidak membuat dia lalai akan tugasnya itu. Ya, kenapa? Karena kalau anak ini nggak didik dengan baik, dia nggak jadi hamba Allah yang baik. Nah, itu maksud saya gitu ya. Jadi ujungnya harus penghambaan kita kepada Allah. Kita ini berkumpul, berkeluarga, kita ini bersilaturahim, kita punya hubungan pertemanan segala macam, semua dalam kerangka itu. Ya, semua dalam kerangka itu. Dan semua yang mengganggu tujuan kita yang itu, maka nggak boleh dikerjain. Jangan dikerjain. Semua yang mengganggu, ya, semua yang mengganggu itu, yang membuat kita jadi nggak bisa memenuhi kewajiban kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan, ya, itu semua tinggalin. Ya, kenapa? Karena ini harus ada kerjasama yang apik gitu, ya, sampai terjadi keluarga yang sekali lagi mencetak hamba-hamba Allah yang baik. Ya, itu tujuannya. Ya, ya, semuanya dalam kerangka itu. Ya, kenapa sih misalnya ini berbincang agak dewasa sedikit gitu ya. Kenapa sih misalnya ada aturan dalam Islam bahwa kalau perempuan menolak berhubungan dengan suami tanpa uzur, maka malaikat akan melaknat dia. Kenapa sih sekeras itu? Ya, kenapa?
Karena laki-laki nggak bisa ditolak seperti itu. Ya, kalau dia ditolak, dia nggak akan jadi hamba yang baik. Ya, dia akan rusak kehidupannya, akan stres, gitu ya. Nah, bisa nggak sebaliknya? Nggak juga, nggak bisa. Ya, sebaliknya nggak bisa. Kadang-kadang orang berpikir harus bisa sebaliknya, nggak juga. Ya, karena laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, misalnya laki-laki bilang dia capek. Kalau dia capek, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan perempuan. Perempuan itu mesinnya adalah emosi, perasaan. Ya, jadi walaupun dia udah tidur gitu ya, tapi tiba-tiba dirayu sama suaminya, gitu ya, bisa aja ada tenaga. Laki-laki enggak, ya, laki-laki enggak. Kalau udah capek ya capek, jangan dipaksa. Ya, laki-laki butuh punya kehormatan yang tinggi, punya martabat yang tinggi. Ya, bukan berarti dia lebih terhormat, enggak. Ya, tapi itulah yang dia butuhkan dalam jiwanya. Kalau perempuan apa yang dia butuhkan? Kasih sayang. Dia perlu merasa disayang. Ya, dia perlu merasa disayang, itu bukan, itu kebutuhan yang lain lagi. Kalau laki-laki mah nggak terlalu butuh gitu ya, tiap hari gitu istrinya bilang, sayang aku cinta sama kamu. Ya, laki-laki nggak butuh-butuh amat yang kayak begitu, gitu ya. Iya, 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 iya. Oh, gitu, Jadi gitu, itu gitu. persamaan. Ya, jadi sekali lagi menginginkan persamaan itu justru merusak keseimbangan itu, gitu ya. Dan jangan merasa ini sebagai offense, sebagai apa ya, hal yang menyinggung, gitu ya. Seolah kita bilang perempuan tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bilang nggak berbuat apa-apa sih, gitu ya. Sebenarnya dialah yang beranggapan menjadi ibu itu bukan apa-apa, misalnya. Ya, menjadi seorang istri itu nggak ada artinya. Dia yang berpikir begitu. Kita mah nggak pernah berpikir begitu. Ya, kita nggak pernah merasa begitu, gitu ya. Ini sekali lagi kita kembali pada pembicaraan kita di awal ya. Ini tuh menunjukkan cara berpikir kita yang sangat berbeda, sangat berbeda. Kita sama-sama bicara barangnya sama. Kita sama-sama tahu lah namanya istri itu apa, yang namanya pelacur itu apa. Kita tahu, gitu ya. Tapi nilai di kepala kita beda, sehingga dia berani-berani perbandingkan pelacur sama istri. Dulu juga ada tokoh jil kayak begitu. Ya, tokoh Islam liberal kayak begitu, namanya Sumanto Al-Qurtubi. Dia bilang apa? Dia bilang kalau seorang penyanyi boleh menjual suaranya mencari uang, kalau seorang pengrajin menjual hasil tangannya untuk mencari uang, apa salahnya laki-laki atau perempuan menjual alat kelaminnya untuk menghidupi anak istri suami mereka? Ya, itulah kata-katanya udah menjual kan? Ya, kata-katanya menjual. Makanya saya bilang tadi pelacur tuh pada hakikatnya dia orang. Ya, kita akan memenuhi hak-hak dia sebagai orang, tapi dia sendiri melakukan dirinya sebagai barang. Ya, bayar selesai, bayar selesai. Nggak ada fikih kewajiban pada pelacur, nggak ada. Tapi kalau fikih rumah tangga, insya Allah tebal bukunya. Ya, panjang sekali bahasannya, gitu ya. Bagaimana perlakuan istri itu banyak bahasannya. Perlakuan pelacur nggak ada, bayar selesai. Ya, bayar selesai, bayar selesai. Udah, tinggalin aja di situ. Ya, nggak, habis itu urus masing-masing. Besok ketemu nggak kenal nggak apa-apa. Ya, dan dia pun nggak pengen dikenal barangkali. Ya, kan nggak mungkin ketemu di mall, kayak, kamu pelacur yang kemarin kan, gitu ya. Nah, orang bakal malu juga kan kalau dipanggil kayak begitu. Artinya itu secara fitrah kita tahu itu nggak terhormat. Gitu. Maka jangan dianeh-anehin seolah-olah kayak pelacur itu terhormat, ya. Lain dong kalau ditanya, kamu apa, mbak istrinya sih itu kan, nah kan bagus ya. Mbak pelacur yang kemarin kan, nggak bagus. Ya Allah. Jadi sebenarnya secara intuitif kita tahu kok. Ya, kita tahu kok, nggak usah berdebat terlalu rumit ya. Kita tahu siapa yang terhormat kok. Ya, nggak mungkin sama. Ya, nggak mungkin sama. Ya. Nah, jadi ini semua sekali lagi bersumber dari cara berpikir yang berbeda. Oleh karena itu nggak akan ketemu. Ya, kita sama kata yang kita pakai sama-sama menyebut istri, pelacur, perempuan sama. Ya, tapi cara kita berpikir, cara kita memaknainya sangat berbeda. Buat mereka mungkin istri itu cuman alat, cuma disuruh-suruh doang, gitu ya. Ya, saya cukup prihatin kalau itu definisinya, ya. Tapi kalau dalam Islam nggak begitu harusnya, gitu ya. Kalau ada oknum yang begitu, ya mohon dimaafkan, emang gitulah namanya, oknum pasti ada, gitu ya. Tapi kan Islam nggak begitu, ya. Dan Nabi kita nggak pernah begitu, ya. Bisa bayangin nggak sih Aisyah saja sampai cemburu sama Khadijah, gitu ya. Kenapa? Karena istri bukan barang yang hubungannya selesai setelah dibayar. Ya, ini orangnya sudah wafat, masih disebut-sebut sama Rasulullah SAW. Sampai istri yang paling muda, paling cantik cemburu, bayangin. Ya, tandanya apa? Tandanya Rasulullah SAW tidak melakukan istrinya seperti barang, bukan barang. Ya, ya. Ya, oke Sat. Ini menarik banget ya. Jadi tadi saya sedikit udah sebelum tadi Ustadz bisa masuk ke live lagi, tadi saya sempat singgung juga buat teman-teman yang mungkin belum ikutan sekolah pemikiran Islam gitu. Mungkin lebih asik kali kalau saya tanya ke kepala sekolahnya langsung gitu kan ya. Jadi tuh sebenarnya di sekolah pemikiran Islam tuh ada nggak sih Ustadz pembahasan soal feminis ini gitu?
Ada konsep gender itu, oh kirain ngeheng, sorry. Jadi kalau kalau di Ya. SPI, di Sekolah Pendidikan Islam, konsep gender itu diajarkan di semester kedua. Ya, di semester kedua kita belajar. Ah. Jadi semester pertama kita belajar hal-hal yang fundamental dulu, ya, tentang Islamic worldview. Ya, Islamic worldview itu membahas hal-hal seperti ini, membahas hal-hal seperti bagaimana kita memandang sesuatu dengan benar. Ya, karena walaupun kita sama-sama manusia, tapi Anda belum tentu berpikir dengan cara yang sama seperti saya. Ya, saya melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Ya, misalnya kayak tadi lah, ya, buat mereka istri itu adalah robotnya suami gitu ya, yang disuruh-suruh gitu ya. Tapi ternyata buat kita nggak begitu. Ya, nah itu Islamic worldview. Kita bahas bagaimana konsep Tuhan, konsep agama, konsep wahyu. Agama itu apa? Agama itu bukan untuk diatur-atur gitu ya. Kita justru harus mengatur diri dengan agama misalnya. Di semester kedua baru kita belajar ideologi-ideologi yang lain-lain, sekularisme, pluralisme, feminisme, termasuk dalam konsep gender itu ya. Ya, itu ada di semester kedua. Oke, nah teman-teman silakan siapkan diri teman-teman untuk bisa ikutan sekolah pemikiran Islam. Tapi kita yang offline ya, yang online-nya mungkin akan kajiannya. Ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan, tapi nggak banyak sih ya teman-teman. Ya. Mohon maaf karena waktunya juga nggak terlalu ini. Tapi saya agak miring dulu, boleh? Gini, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai perempuan yang memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin? Perempuan yang ingin menjadi pemimpin. Ya. Ya, sekali lagi itu semua tergantung apa ya? Pertama tergantung skalanya juga sih. Ya, tergantung skala. Pemimpinnya skala apa nih gitu ya. Ya, kalau skalanya udah terlalu besar, ya, sekali lagi kita ini tujuan kita menghamba kepada Allah. Tujuan kita bukan pekerjaan. Ya, kadang-kadang orang fokusnya ke situ, fokusnya ke karir, bukan. Tujuan kita ini menghamba kepada Allah. Gimana caranya kita punya keturunan, punya generasi berikutnya yang sehat jiwanya. Ya, maka gimana sih cara settingannya? Ya, boleh nggak ibu bekerja? Boleh. Ya, boleh. Tapi coba tanya, pekerjaannya merusak keseimbangan itu enggak? Ya itu aja ukurannya. Ya kira pekerjaan ini terlalu berat sampai tengah malam, anak nggak terpenuhi kebutuhannya kalau kayak begitu caranya gitu ya. Tapi kalau bapaknya kerja sampai malam itu masih bisa. Kalau ibunya itu berat buat anak, ya, buat anak yang masih kecil terutama gitu ya. Jadi dinilai dari situ saja. Bagaimana? Jadi kalau menurut saya dari awal udah salah bahwa orang berambisi jadi pemimpin itu salah, gitu ya. Sebenarnya kita ini harus jadi hamba Allah yang baik. Itu dulu kalimatnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, Anda terlibat di situ menjadi hamba yang lebih baik apa enggak? Gitu. Ya, bukan saya bekerja organisasinya baik, iya organisasinya baik, ya. Tapi begitu Anda ambil amanah yang terlalu berat, ya, sehingga kewajiban sesungguhnya terbengkalai, sebaiknya jangan kalau gitu. Ya, coba dipikirkan dulu skenarionya seperti apa. Kalau misalnya jadi ketua dalam arti ketua organisasi komunitas gitu ya, Anil sendiri kan aktif di baca bareng di mana-mana jadi pengurus gitu ya. Kalau nggak sampai merusak kewajiban itu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau sampai semuanya jadi nggak sempet, ya, anak mau curhat nggak sempet, ya, anak mau minum ASI nggak dikasih segala macam, ya kasihan banget loh kayak begitu ya. Ya jangan sampai lah. Ya. Terus nggak kemudian sempet Ani Ustadz karena emang belum punya. aku nggak bilang apa-apa loh. Iya. Lanjut Ustadz. Kalau ada yang tertarik langsung aja. Ustadz. Ya langsung aja hubungi saya atau Gatse gitu. Baik, siap. Lanjut Ustadz. Malah diterusin deh. Iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah feminis itu ideologi? Nah, terus bagaimana caranya mengetahui narasi-narasi mereka di media sosial, Ustaz? Ya jelas ideologi namanya. Udah ada isme di belakang itu berarti ideologi ya. Dan kita lihat sendiri dia mereka punya sistem nilai sendiri. Ya mungkin kita nggak kelihatan bedanya kalau kita masih bicara soal pendidikan. Ya kita perjuangkan supaya anak perempuan dapat pendidikan yang sama seperti laki-laki kan. Kalau dalam level itu bahasa kita nggak ada bedanya. Kita pasti sepakat, ya itu pasti sepakat, ya. Tapi begitu bicara masalah lesbianisme, tiba-tiba mereka bilang itu hak. Nah, tiba-tiba mereka bilang aborsi itu tandanya perempuan berdaulat atas tubuhnya sendiri, tidak perlu diatur sama yang lain. Nah itu repot, repot sekali. Dan apalagi kayak sekarang nih kan, ya, tiba-tiba mereka bilang pelacur lebih berdaulat lebih merdeka daripada seorang istri. Nah itu baru kelihatan bedanya. Tapi kalau masih bicara pendidikan, gitu ya.
kesempatan kerja barangkali kita masih bisa sepakat-sepakat aja sama mereka gitu ya. Iya. Nah, gimana membedakan narasinya? Kalau menurut saya langsung arahkan kepada pertanyaan yang sensitif aja udah. Ya, langsung tanya. Ya, misalnya ada yang ngajak kita nih, ikut dong terlibat dalam organisasi komunitas kami ini membela perempuan loh gitu ya. Coba aja tanya, gimana pendapat Anda soal pelacur? Nah, gitu selesai gitu ya. Gimana pendapat Anda soal lesbianisme? Mau dibela nggak? Iya. Itu aja. Ya, jadi jangan bicara yang level kalau yang level rendahnya kita semua sepakat. Ya kita semua bisa sepakat gitu ya. Ya emang begitu gitu ya, emang begitulah. Kita juga bukan berarti misalnya kita sama orang ateis gitu ya, apakah kita akan selalu tidak sepakat? Bisa-bisa aja kita sepakat. Ya kita juga bisa sepakat kok. Ya kayak dulu juga orang komunis mereka juga menuntut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Ya dalam hal itu kita sepakat. Ya tapi begitu bicara Indonesia yang kita maksud adalah Indonesia yang tidak perlu berketuhanan, nah kita memang punya masalah kayak gitu caranya. Ya kita punya masalah. Kalau tiba-tiba mereka bilang agama jangan dibawa ke politik, ya, karena mereka orang komunis, ya kita nggak bisa setuju. Ya. Nah itu jadi langsung aja loncat ke bagian yang sensitif. Nah biar kita tahu, ya, ini orang ngomongin apa sih sebenarnya. Ya, kalau dia tiba-tiba dibilang, oh kami memperjuangkan dalam kerangka Islam. Ya, jadi penyimpangan seksual nggak akan berjuangkan. Nah cakep, ya itu ya. Bisa cocok lagi. Mantap. Oke. Ini ada lagi Sat. Kebanyakan feminis kan berlindung di belakang kasus kekerasan seksual Sat. Apakah kita harus dukung atau enggak gitu ya? Tadi udah kayaknya ya, udah terjawab ya Sat ya. Selama dalam kerangka Islam ya, itu kita dukung gitu Sat. Yang kurangnya atau menurut gimana? saya, yang kurangnya kita nih para aktivis dakwah tapi Islam itu ya, harusnya kita juga lebih lugas lagi mengatakan sebenarnya kita setuju kan bahwa pelaku kekerasan seksual itu harus dihukum, ya, kita sangat setuju, ya. Cuman kita berpikir malah lebih luas lagi. Kita bukan berpikir kekerasan seksual doang, bukan hanya kekerasan seksual, tapi kejahatan seksual. Karena ada yang jahat tapi tidak kekerasan. Kekerasan itu kan mukulin, dipaksa, diperkosa, gitu ya. Itu jahat nggak? Jahat jelas. Tapi yang jahat bukan hanya keras, ya. Ada jahat yang tidak pakai kekerasan. Ya, ketika Anda melacur, gitu ya, kan nggak pakai kekerasan, tapi itu kejahatan. Ya, kejahatan juga. Kenapa? Ya pasti dulu di sana ada seorang ayah yang tersakiti, ya. Kenapa anaknya jadi pelacur? Mungkin ada istri yang terhianati, kok suaminya melacur? Itu tetap aja kejahatan. Ya, penyakit merajalela, kejahatan. Ya, kok ya kalau penyakitnya nggak sengaja menyebar kayak flu gitu ya, itu bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau kita tahu itu penyakit bisa dicegah sebenarnya. Ya, tapi nggak dicegah, ya, maka itu kejahatan. Ya, jadi ada kejahatan seksual dan kekerasan seksual. Kita semua setuju kekerasan seksual harus dilawan, ya. Tapi kita punya yang kerangka yang lebih luas lagi, kejahatan seksual, ya. Dan perlu catatan juga, kekerasan seksual ini maksud juga ada bedanya juga kadang-kadang, ya tergantung ideologi juga. Ya kayak mereka tadi gitu kan. Mereka bilang ya ketika sekarang ini ada konsep bagaimana kekerasan seksual itu maksudnya apa sih? Seksualitas itu ternyata bukan hubungan seksual doang. Ya ternyata ada yang berpandangan bahwa seksualitas itu termasuk cara ekspresi seksual. Jadi ketika anak laki-laki mau pakai rok misalnya, mau jadi banci gitu ya, lalu bapaknya melarang. Nah, bapaknya melakukan kekerasan seksual. Ada yang mendefinisikan kayak begitu. Nah, kan repot ya. Kalau buat kita itu bukan kekerasan seksual. Itu justru bapaknya ngerti anaknya salah dengan cara seperti itu. Ya, anaknya harus kembali kepada fitrahnya. Ya. Jadi, pertama, kekerasan seksual itu maknanya apa dulu? Gitu ya. Nah, apakah ya misalnya seorang orang tua melarang anaknya berzina dengan pacarnya gitu ya, kata anaknya saya kan udah dewasa, ya bapak melanggar hak asasi saya gitu ya. Nah itu repot ya. Kalau buat kita bukan kekerasan seksual itu, ya itu adalah hak seorang ayah terhadap anaknya, hak orang tua pada anaknya, ya. Kemudian kita bahkan lebih luas daripada kekerasan seksual, kita pengen kejahatan seksual itu dilawan, ya, bukan hanya kekerasan, kejahatan, ya. Kadang-kadang orang melihat pelacuran bukan kejahatan, itu jelas kejahatan, ya pasti ada yang terzolimi di sana. Nah, yang lucunya, yang membela, sekali lagi udah saya sebutkan tadi ya, yang lucunya membela pelacur justru para perempuan, ya. Padahal kurang rugi apa perempuan itu dari pelacur, ya? Kurang rugi apa kalau suaminya pergi ke sana gimana, ya? Kalau anaknya pergi ke sana gimana? Anak laki-lakinya pergi ke pelacuran, pulang bawa penyakit gimana, ya? Apakah masih mau dibela juga? Ya itulah kayak karena nilai yang dijunjung tinggi udah beda dari awal, maka ya seperti saya bilang kalau di pangkalnya nggak ketemu maka apalagi ujungnya nggak akan ketemu lagi. Iya.
Oke, Ustaz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, saya bacakan. Nah, gimana dengan prinsip saling tolong-menolong dalam persamaan dan saling memaafkan dan atau memaklumi dalam perbedaan? Berlaku buat feminis juga apa enggak, Ustaz? Ini kita lagi nggak bicara perbedaan ya. Pelacur itu bukan soal perbedaan. Pelacur itu kemungkaran. Kalau kemungkaran, dalilnya bukan itu. Kemungkaran itu adalah cegah dengan tangan, nggak bisa cegah dengan lisan, kalau nggak tolak dengan hati. Itu dalilnya. Pelacuran itu udah saya bilang, pelacuran itu suatu perzinahan. Zina itu fahsya, perbuatan keji. Ya, bukan hanya haram tapi keji. Hukumannya didera 100 kali kalau belum nikah. Kalau udah pernah nikah harus dirajam sampai mati. Ya, keras sekali kebencian Allah sama perzinahan. Ya, kalau bentuknya perselingkuhan, apalagi gitu ya. Perselingkuhan berarti kita memutus mitsaqan ghalizan, perjanjian teguh kita sama Allah. Ya, mitsaqan ghalizan cuma 3 kali di Quran. Yang pertama tentang pernikahan, yang pertama tentang perjanjian Allah dengan ulul azmi, dengan nabi yang cuma 5 orang. Ya, jadi dari 124.000 nabi ada 311-an rasul, tapi dari 311-an itu hanya ada 5 ulul azmi. Ya, perjanjian Allah sama ulul azmi, perjanjian Allah sama kaum Bani Israel ketika Bukit Tursina di atas kepala mereka, ya. Dan yang terakhir perjanjian akad nikah, perjanjian pernikahan, ya. Jadi pernikahan itu sesuatu yang mahal di mata Islam, ya. Kenapa? Karena walaupun yang salaman itu adalah pengantin laki-laki dengan wali dari pengantin perempuan, tapi pada hakikatnya itu berjanji sama Allah, ya. Jadi ini suatu kriminalitas, kejahatan yang besar sekali, ya, yang nggak tanggung-tanggung. Dalilnya bukan perbedaan, ya, dalilnya bukan perbedaan. Perbedaan itu adalah misalnya kita bicara ada yang subuhnya kunut sama nggak berkunut gitu ya. Tapi bukan perbedaan antara ada yang mau subuh apa yang nggak mau subuh. Enggak, itu salah. Ya, ya nggak bisa begitu. Ya, teman-teman kalau punya anak gitu ya, tiba-tiba anaknya bilang Bi, saya nggak mau sholat hari ini. Ya, kalau kita marahin terus dia bilang hargai perbedaan dong, Bi, nggak bisa. Babnya salah, bos. Babnya salah. Ya, babnya salah. Babnya adalah lindungi keluarga kamu dan keluarga kamu, ya, dari api neraka, ya, itu babnya. Jadi babnya bukan perbedaan. Kalau perbedaan itu ya hal-hal yang bisa ditolerir, ya kita harus mentolerir lah, ya. Ya, orang mau milih agama apa boleh, siapa yang larang, ya. Tapi kalau memilih Islam jangan memanipulasi Islam, ya. Kalau memilih Islam jangan ngarang-ngarang, ya, jangan ngarang-ngarang sendiri. Feminisme dikarang-karang sesuai dengan Islam, gitu ya. Nah, kemudian perempuan mau disuruh jadi imam, disuruh jadi sholat subuh segala macam gitu ya. Padahal mereka juga belum tentu mau gitu ya, belum tentu sanggup. Ya, itulah ya. Jadi sekali lagi kita harus ngerti babnya mana, bukan bab perbedaan ini. Ini bab kemungkaran dalam Islam. Kemungkaran itu harus dicegah. Pakai apa? Pakai tangan kalau perlu. Bukan kalau perlu, kalau bisa. Ya, jadi teman-teman kalau harus coba dulu, ya. Bisa nggak pakai tangan? Kalau nggak bisa, pakai lisan. Ya. Kita nggak bisa diam saja. Sip, mantap. Aduh, ini sebenarnya panjang banget pembahasan ini sebenarnya. Saat kita mau ngulitinnya mau tipis-tipis sampai tebal gitu kan sebenarnya. Cuma karena waktu kita memang terbatas untuk keburu satu Syawal ini. Iya, benar, Ustaz. Buru Lebaran. Oke. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, atas ilmunya, atas ya termasuk ada wejangan nasihat juga buat kita dalam penyampaian Ustadz tadi gitu ya. Seperti yang sudah saya sempat saya sempat nge-tweet yang di-retweet sama Ustadz, kemudian akhirnya di-retweet sama banyak orang gitu kan. Dengan adanya tweet dari Magdalene itu gitu yang membandingkan antara istri dengan istri dengan pelacur, sebenarnya kita harusnya udah langsung sadar bahwa ya sebenarnya feminis itu tuh nggak baik gitu ya. Udah, makanya kalau menurut saya balik aja lagi ke Islam gitu. Udah, nggak usah, kita tuh nggak butuh feminis seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin kita langsung tutup aja ya Ustadz. Kegiatan kita sore hari ini. Dari Ustadz mau ada tambahan lagi atau tidak? Udah cukup kayaknya ya. 7 menit lagi ya maghrib di Bogor. Iya, siap. Ya. Oke, Ustadz, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih banyak juga. Semoga bermanfaat kegiatan kita sore hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya Anila Gusfani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Ustaz, terima kasih banyak.